Saudara, Anda yang mencintai sungai atau berenang, maka kalau ketika ke Telun Pauh, disinilah tempat yang sangat indah, sangat bagus. Ada untuk pemandian anak-anak dengan telunnya yang kecil, ada juga untuk pemandian orang tua dewasa dengan sungainya, dengan lubuknya yang dalam. Sehingga Anda boleh pilih mau yang dangkal, yang seukuran betis, kayak ada juga yang deras dengan bebatuan, dan juga atau yang dalam kalau ingin Anda berenang. Nah, inilah Telun Pauh, saudara. Saya sekarang berada di sebuah desa Mercuban, tempat pemandian sekaligus wisata masyarakat sambil bersantai ria bersama keluarga di akhir pekan, liburan, atau juga pada hari-hari tertentu atau pada acara-acara tertentu. Tempat ini sangat bagus dikunjungi, didatangi, atau juga untuk buat acara. Dan lebih menarik kalau di sini bisa dibuat outbound, pelatihan bagi remaja, putra-putri, pemuda-pemuda, generasi muda, bisa outbound dengan tali yang tiarap di atas dari akar ke akar. Kemudian dari akar ini bisa menyeberangi sungai atau juga merayap di atas sungai yang cukup dalam atau dangkal. Semuanya ada di sini. Jadi bagi Anda yang mencintai rekreasi alam, wisata alam, saya kira di sini adalah pilihan yang betul dan benar bagi kita dan keluarga kita untuk kita menikmati bersama. Selamat bagi Anda yang ingin berwisata alam dan menikmati sekaligus berenang dan juga makan-makan ikan. Di sini juga ada ikan tangkapan, ikan jala, ikan pancing, atau juga ada lubuk larangan. Semuanya tersedia di sini untuk kita semua. Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kami sekarang berada di Telun Pauh, sebuah lokasi pariwisata di Desa Mercuban, Kecamatan Batang Asai. Hari ini kita akan menikmati sungai dengan telunnya dan juga berenang bersama keluarga. Bahwa Telun Pauh ini adalah sebuah tempat pemandian para dewa dan dewi dalam sejarah, sehingga yang mandi di sini akan awet muda, cantik, dan gagah, serta panjang umur. Dan yang paling hebat lagi dalam sejarahnya, yang mandi di sini akan murah rezeki, panjang umur, dan menjadi keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Silakan bagi yang belum pernah mandi di Telun Pauh, ayo kita bergabung, nikmati sungainya yang jernih, yang indah, dan juga tempat berenang yang sangat menyenangkan. Yang jelas bikin sehat lahir dan batin. Nasi gulai lah masak, ku dengar kata orang malam gelap sungguh indah ku sangko, sungguh indah ku duga, abang balik mendapat ibu, adik yang ku cinta, inilah berdua. Saudara, kami berada di sebuah gua di Telun Pauh. Gua ini cukup bersejarah, di mana tempat dulu para muda-mudi konon dalam sejarah bermain bercandaria, dan mereka yang bisa menikmati gua ini ya tentu punya sejarah sendiri. Biasanya bisa sampai ke ujung, sampai jodoh maut memisahkan mereka. Begitulah kisah dari gua ini. Anda lihat gua itu di belakang, ya. Nah, guanya cukup indah. Jadi bisa masuk ke dalam, ya, kira-kira beberapa meter. Dan gua ini sangat monumental, ya, dan sangat langka dan bisa dinikmati. Nah, lihat, kami bisa masuk ke dalam, lebih jauh. Nah, jadi bagi yang kesini sempatkan masuk gua ini, gua Telun Pauh. Dia berada di bawah akar, kemudian dikelilingi oleh sungai-sungai dengan air yang sangat jernih. Jadi
Jadi ada sebuah konon cerita bagi yang bisa masuk gua ini sampai ke dalam, mereka bisa menikmati perjalanan hidupnya sampai kakek nenek. Nah, gitu ya, sampai kakek nenek. Silakan dinikmati gua Telun Pauh, indah dan juga memiliki sejarah yang luar biasa. Semoga Anda yang bisa masuk dalam gua ini akan bisa disampaikan menjadi kakek nenek hingga dipisahkan maut di antara keduanya. Ini adalah gua Akar. Gua Akar ini ada di tepian Telun Pauh. Kalau Anda datang ke Telun Pauh, di sini Anda temui akar. Akar ini melingkar, menjorok ke tepian. Dan Anda kalau masuk ke dalam, makin dalam makin kelihatan goanya. Nah, inilah yang dikenal dengan Gua Akar tepian Telun Pauh. Di sini juga punya mitos, barang siapa yang bisa masuk ke kedalaman akar ini, dia juga punya sebuah ikatan yang mesra, hangat dan intim, di mana mereka bisa dicapaikan cita-citanya, disampaikan keinginannya. Nah, Anda lihat gua ini memang belum begitu tertata dengan baik, tapi kelihatan di sini. Nah, guanya makin dekat, makin kelihatan bahwa gua itu makin tampak. Jadi barang siapa yang bisa masuk ke gua ini berdua dengan sukacita, maka dia pun akan membuat sebuah perikatan kasih sayang. Kalau dia bujang gadis, akan sampailah cita-citanya ke pelaminan. Kalau dia sudah berumah tangga, dia akan terikat seperti akar ini dengan kemesraan, kebahagiaan yang dibalut dengan ketenangan, kedamaian, dan cinta kasih. Dengan berkunjung ke sini, sembari berdoa, insya Allah Allah kabulkan doa-doa kita. Yakinlah bahwa semua kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dari Allah, dan doa itu pun insya Allah didengar oleh Allah dengan keikhlasan dan ketulusan kita. Saudara, kami berada di pinggir sungai Telun Pauh. Di belakang kami ada bambu. Dulu konon kisahnya ada yang bisa dikembangkan menjadi buluh perindu. Buluh perindu itu buluh kasih sayang. Jadi siapa yang bisa meniup suling bambu dari buluh ini, dia bisa menikmati suasana kasih sayang. Dan orang yang mendengarkan buluh perindu itu bisa merindukan siang malam. Kalau dia bunyikan buluh itu di bawah rumah, sang gadis bisa turun mencari sang pria yang membunyikan buluh perindu tersebut. Nah, ini bambunya di belakang kami, saudara. Ya, silakan Anda yang ke Telun Pauh, Anda nikmati buluh ini sehingga bisa menikmati suling bambu buluh perindu dari Telun Pauh. Saudara, kami duduk di bawah dua batu napal. Batu napal ini ada di pinggir sungai Telun Pauh. Konon kisahnya, batu ini adalah dua batu tempat duduknya dua putra-putri sepasang remaja yang dulu berkasih-kasihan di tepi Telun Pauh ini. Dulu di sini batu-batuan dan sungai ini airnya cukup besar. Nah, sekarang tinggal batu ini, tinggal seperti monumen saja, sisa-sisanya. Tapi ada dua batu besar di sini. Ini memang batu tempat mereka biasa berpantun ria, saling menyapa di tepi sungai ini, saling berpantun dengan cara pantun biasa atau pantun gurindam. Sehingga pantun-pantun itulah yang membuat mereka terikat dalam kasih sayang, dalam buayan, dalam cinta kasih. Sehingga mereka saling merindu dengan bisa duduk di atas batu ini, disaksikan oleh keluarga mereka, orang tua mereka sambil mandi, sambil menikmati indahnya pantai Telun Pauh. Jangan lupa Anda kalau kesini duduk di atas batu ini. Ini adalah batu kasih sayang. Siapa yang bisa menikmati batu ini, Anda bisa menikmati kasih sayang, cinta kasih selamanya. Jadi dalam konon sejarah diceritakan bahwa barang siapa yang duduk di atas batu ini berdua, maka adalah isyarat mereka akan sampai ke pelaminan. Kalau bagi mereka yang sudah berkeluarga, Anda duduk di batu manunggal berdua ini, maka akan dilanggengkan kisah cinta kasihnya sampai hayat memisahkan mereka berdua. Di dalam hatiku tiada yang lain selain abangku sayang yang aku cinta. Di
jembatan akar di desa Mercuban di tepian Telun Pauh, di mana di sini kita temukan ada sebuah batu besar. Batu besar ini adalah peninggalan dalam sejarah. Batu besar ini dikenal dengan batu gajah. Jadi barang siapa yang punya cita-cita besar, keinginan besar, harapan besar, dan mimpi-mimpi besar, sembari kita menikmati tepian Telun Pauh ini, kita berdoa, yakinlah insya Allah doa-doa kita akan disampaikan. Begitulah mitologi yang ada di tepian Telun Pauh ini dengan batu gajah, dikenal dengan batu gajah. Gajah itu menunjukkan kebesaran, cita-cita dan harapan bagi orang yang mau berdoa di sisi Telun Pauh ini. Jadi saudara banyak sekali mitologi yang ada di tepian Telun Pauh ini, yang hampir semua tempat mempunyai sejarah-sejarah sendiri, sehingga tempat ini satu sisi nyaman dan menyenangkan, tapi juga sisi kedua tempat ini banyak sekali sejarah yang bisa kita ungkap, bisa kita kenali, dan kita jadikan sebagai bahan kisah untuk anak-anak kita, generasi muda di masa yang akan datang. Di dalam hatiku tiada yang lain selain abangku sayang yang aku cinta. Aku balik dari sawah, nasi gulailah masak. Ku dengar kata orang malam kelak kita. Saya sekarang berada di tepi Telun Pauh. Batu ini dikenal dengan batu buaya. Menurut konon cerita dari orang tua kita, masih datu kita, Pak Dahlan, yang mendampingikan pada hari ini, bahwa masih datu kita, Pak Dahlan, yang mendampingikan pada hari ini, bahwa waktu itu adalah sebuah kisah. Ada seorang anak laki-laki yang suatu ketika dia cemberut gara-gara dimarahin oleh orang tuanya, emaknya. Kemudian dia merajuk, lalu larilah sini ke Telun Pauh. Sampai sore hari, ketika hari yang maghrib, dia tidak pulang-pulang. Makin maghrib, dia makin lama merenung dalam kesendirian. Dalam keadaan begitu, orang tuanya kehilangan, sambil berdoa. Tapi tiba-tiba anak ini dalam riwayat telah berubah menjadi seekor buaya, ditemukan oleh ibunya dan bapaknya di tempat ini di Telun Pauh. Maka itu kisah ini walaupun mitos, tapi menjadi pegang pakai bagi masyarakat, yaitu tentang batu buaya. Inilah batunya, kita lihat dari kiri jalan saya. Jadi kalau Anda ke Telun Pauh, samping Telun Pauh, ada namanya batu buaya. Jadi batu buaya ini adalah kisah anak yang durhaka pada orang tuanya. Salam. Dari Telun Pauh. Selamat menikmati tepian Telun Pauh, Desa Mercuban, Kecamatan Matangasai, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi. Ku memaksa di dalam hatiku tiada yang lain selain abangku sayang yang Sampai jumpa.
Mano janji